Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang teknik mutasi dalam pemulihan tanaman. Kita harapkan setelah mengikuti kuliah hari ini, Anda dapat menjelaskan tentang pemanfaatan teknik mutasi dan poliploidi dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya, poliploidi itu adalah bagian dari mutasi juga sesungguhnya, ya. Dan dalam hal ini kita perjelas kembali ya setelah kita mendiskusikan tentang poliploidi di mata kuliah genetika untuk pemulihan tanaman di semester yang lalu. Ya, relevansi dari bab ini adalah bahwa keragaman genetik ini merupakan modal bagi pemulihan tanaman. Dan mutasi itu adalah salah satu cara, ya, mutasi buatan tentunya, mutasi alami juga, ya, untuk meningkatkan keragaman genetik sehingga karakter-karakter yang diharapkan yang tadinya tidak muncul, tidak ada, menjadi ada, begitu. Ya. Ini sangat berguna terutama bagi tanaman-tanaman yang tidak dapat digunakan, tidak dapat menggunakan ya persilangan buatan untuk memperluas keragaman genetiknya. Ya. Jadi karena sesuatu dan lain hal tidak memungkinkan untuk persilangan buatan, misalnya pada manggis begitu. Karena apomiksis, jantannya tidak berfungsi, atau pada pisang tanpa biji, itu juga polennya tidak berfungsi, sehingga tidak memungkinkan dilakukan persilangan buatan. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang cara memperoleh keragaman genetik melalui induksi mutasi, dan poliploidi, serta bagaimana memanfaatkannya dalam merakit varietas tanaman unggul. Ya. Untuk itu pokok bahasan, subpokok bahasan yang akan kita diskusikan adalah pemulihan mutasi, kemudian jenis-jenis mutasi, tipe-tipe mutan, kemudian induksi mutasi, pemanfaatan teknik mutasi, poliploidi, dan pemanfaatan poliploidi. Sebagian dari subpokok bahasan ini telah kita pelajari di mata kuliah genetika untuk pemulihan tanaman ya di semester yang lalu. Mutasi saya sampaikan tadi merupakan sumber keragaman yang penting bagi pemulihan tanaman. Terkadang dia merupakan satu-satunya cara untuk membentuk gen baru, ya, membentuk fenotipe baru, ya. Misalnya pada berbagai karakter, ya, contohnya pada durian itu, durian tanpa biji tidak ada keragaman yang ada di dunia ini. Maaf, durian tanpa duri tidak ada keragaman yang ada di dunia ini yang tanpa duri. Ya, lalu diduga ada mutasi secara alami, kemudian muncullah satu tanaman yang kemudian durinya tidak ada, mulus begitu seperti pada gambar di bagian depan tadi. Itu ada di Nusa Tenggara Barat. Hanya satu tanaman saja di kemiringan 45 derajat, kemudian oleh
masyarakat di sana disampaikan kepada pemerintah daerah dibantu oleh Mekarsari, kemudian dilepas namanya durian Sigundul tahun 2008. Dan ini saya kira sumber keragaman. Setelah dilepas, apakah akan dijadikan tetua untuk pemulihan berikutnya atau menjadi varietas unggul yang memang sudah baik, itu tergantung dari karakter-karakter yang lain. Yang jelas sumber keragaman dari durian tanpa duri itu menjadi ada. Nah, jadi tadi contoh durian tanpa duri. Jadi durian tanpa duri sebetulnya landrace ya, dari varietas lokal. Jadi jumlah materi pemulihan tanaman termasuk landrace dan spesies liar itu bisa jadi itu berasal dari mutasi. Sebetulnya peluang mutasi itu adalah 1/10⁻⁶ untuk setiap gen dari tiap generasi. Jadi memang kecil, tetapi kalau misalnya itu menyentuh pada karakter yang penting, itu akan terlihat dengan jelas. Ya. Nah, selain daripada penting untuk meningkatkan keragaman ya, dalam kegiatan pemulihan tanaman, mutasi juga dilakukan untuk memahami cara kerja dari suatu gen. Jadi gen itu bekerja menghasilkan fenotip, kemudian kita ingin tahu kira-kira gen apa yang mengendalikan fenotip tersebut. Nah, ketika gen itu dimutasikan, lalu kemudian ternyata fenotipnya menghilang, fenotipnya menjadi tidak ada, kita menjadi tahu ya ternyata gen pengendali dari karakter tersebut adalah itu ya. Jadi ketika kita mutankan gen itu adalah ternyata fenotipnya menjadi berubah ya. Nah, jadi ada dua kata kunci di sini, mutasi ya. Mutasi ini perubahan materi genetik pada sel individu yang dapat diwariskan. Materi genetik pada setiap sel atau individu yang dapat diwariskan. Jadi kalau tidak diwariskan ini akan sulit ya. Materi genetiknya harus bisa terwariskan ya. Kemudian variasi fenotip disebut suatu mutasi ya, bisa menjadi individu atau bagian-bagian dari individu, itu disebut dengan mutan. Biasanya kita mengarah kepada individu yang sudah mengarah kepada stabil ya, mutan stabil atau mutan putatif gitu ya. Mutan putatif itu adalah mutan yang mempunyai karakter yang diharapkan begitu. Kemudian mutan stabil berarti sudah fix, semuanya sudah stabil, bisa menjadi bahan untuk kemudian dilepas menjadi varietas baru. Nah, jadi pemulihan tanaman dengan mutasi ini dilakukan bila tidak tersedia sumber keragaman bagi sifat yang diinginkan. Ya. Apakah karakter itu ada di dalam tanaman budidaya? Kalau ada dan bisa disilangkan, bisa dibangkitkan, bisa dipindah-pindahkan melalui persilangan konvensional, itu yang umum dilakukan, yang mudah, yang murah. Ya. Kalau ada di tanaman atau varietas budidaya. Kalau juga ada di spesies liarnya, maka bisa juga ditransfer melalui persilangan antar spesies ke dalam spesies budidaya. Itu juga dilakukan. Namun jika di dalam varietas budidaya tidak ada, di dalam spesies liarnya juga tidak ada, maka alternatif untuk memunculkan gen itu adalah melalui mutasi. Ya, tentu yang terbaru itu adalah transformasi genetik sekarang ya, atau genome editing yang paling baru. Genome editing sesungguhnya adalah bagian dari mutasi juga. Jadi genome editing itu diedit gitu ya, dimutasikan menjadi gen-gen, mungkin saja gen-gen wild type-nya, gen-gen liarnya, kemudian dikembalikan lagi ke gen semula, itu genome editing. Ya, jadi transformasi genetik. Jika transformasi genetik dan secara konvensional itu juga tidak mungkin kan, artinya
secara transfer gen secara konvensional tidak layak, tapi transformasi genetik itu dianggap terlalu mahal begitu ya, maka alternatifnya itu adalah pemulihan mutasi. Ya. Mutasi dapat melibatkan banyak sifat, ya, dapat berupa perubahan drastis atau kecil hingga tidak teramati. Bisa saja bagian-bagian gen yang kecil, bagian-bagian karena misalnya karakter itu dikendalikan oleh banyak gen, sementara yang berubah itu adalah gen itu, bisa tidak terasa perubahannya. Atau dapat drastis kalau mutasi itu dilakukan untuk sekelompok besar gen, ya. Biasanya kalau kita menggunakan agen mutasinya radiasi tingkat yang sudah dosisnya tinggi begitu, maka drastis dia berubah. Performnya drastis berubah. Perubahan warna itu drastis, perubahan ukuran itu juga drastis. Yang besar menjadi kerdil, warna putih menjadi merah atau warna merah menjadi marun, dan seterusnya. Itu drastis. Tapi kadang juga kecil sehingga tidak teramati langsung, tetapi kita bisa gunakan parameter lain, misalnya heritabilitas dan sebagainya, sehingga akan bisa terlihat bahwa itu ada keragaman yang muncul begitu ya, dan akumulasi dari gen-gen yang tadi itu bisa meningkatkan produktivitas misalnya seperti itu. Kemudian umumnya bersifat resesif dan bersifat letal, karena letal itu dikendalikan oleh gen-gen resesif homozigot gitu ya, 2 atau 3 gen homozigot berkumpul, maka dia bersifat letal ya, bersifat mematikan. Mungkin saja memunculkan ya karakter albino, karena albino maka dia tidak bisa masak makanan sehingga dia tidak bisa bertahan hidup begitu ya. Nah, memang beberapa mutasi itu tidak dapat diwariskan atau epigenetik ini terjadi pada gen-gen tertentu muncul, tetapi lalu karena tidak masuk ke dalam sistem pembelahan meiosis tidak terwariskan jadinya. Misalnya kalau dia adanya di batang, di akar perubahan itu gitu ya, sementara pembelahan meiosis ada di bunga, jadi selnya berbeda, maka yang masuk pembelahan meiosis berbeda dengan yang mengalami perubahan epigenetik tersebut sehingga tidak diwariskan. Kalau kita ingin mengambil bagian-bagian yang tadi mengalami mutasi, maka kita perlu perluas bagian itu melalui jaringan atau pembiakan vegetatif yang lain. Apa saja pertimbangan dari penggunaan teknik mutasi? Ya. Yang pertama adalah genetik dari sifat yang akan diperbaiki. Apakah bersifat resesif atau dominan, monogenik atau pologenik, terpaut atau tidak. Jadi kita perlu pelajari karakternya yang dikendalikan oleh gen tertentu. Jadi apakah gen itu bersifat resesif atau dominan, apakah monogenik satu gen atau banyak gen, apakah juga terpaut dengan gen yang lain begitu ya. Nah, ini perlu kita pelajari begitu ya. Kalau dia monogenik barangkali lebih mudah, kalau dia resesif dan dominan ini akan mempengaruhi metode seleksinya nanti ya, metode perbanyakan dan lain sebagainya. Kemudian genotipe, kalau ini adalah gen, ini genotipe yang akan diperbaiki. Apa kira-kira yang akan diperbaiki itu? Ya, apa alasan menggunakan mutasi? Apakah dia lebih mudah, lebih cepat, atau karena tidak ada cara lain? Misalnya pada manggis dengan konvensional tidak memungkinkan dengan rekayasa genetika terlalu mahal, maka kita gunakan dengan mutasi misalnya. Ya. Kemudian bahan tanam yang akan dimutasi itu seperti apa? Apakah biji, bagian organ lainnya, stek, atau bagian kultur jaringan, ya. Itu akan berbeda dosis dan perlakuannya. Kalau biji dosisnya lebih tinggi, karena dia keras, kering,
Sementara kalau bahan yang basah gitu ya, bata atau planlet atau tanaman di kultur jaringan itu akan terpengaruh, akan sangat menentukan dosis yang digunakan. Jadi bagian yang basah tadi, ya, kultur jaringan planet, dosisnya akan 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan kalau menggunakan biji yang dilakukan mutasi tersebut. Kemudian jenis induksi mutasi itu apa? Apakah menggunakan fisik? Mutasi fisik itu misalnya induksi menggunakan sinar gamma, sinar ultraviolet bisa, sinar UV, ya, sinar X bisa saja, tapi khususnya perubahan-perubahan kecil gitu ya berarti. Kemudian perlakuan setelah mutasi, apakah akan didera dengan deraan lingkungan sehingga kita bisa menyeleksi sesuai dengan harapan kita. Jadi misalnya kalau ketahanan terhadap fusarium diberi perlakuan asam fusarat, kalau dia tahan, kalau dia bisa survive berarti dia tahan terhadap fusarium. Atau kalau akan toleran terhadap aluminium, maka bagian medianya diberi aluminium dengan dosis tertentu, ya, konsentrasi tertentu, sehingga kalau dia tahan terhadap konsentrasi itu maka dia berarti sudah berubah atau sudah mengalami perbaikan genetik. Kemudian setelah itu metode seleksi. Metode seleksinya akan menggunakan apa? Ya, tergantung juga sebetulnya perbanyakan. Kalau dengan biji tergantung apakah menyerbu sendiri atau menyerbu silang. Nah, menyerbu sendiri dan menyerbu silang ini berarti karena mutasi itu adalah perluasan keragaman genetik, maka metode seleksinya itu adalah sama dengan metode seleksi yang telah kita pelajari. Menyerbu sendiri itu ada Bock, pedigree, SSD dan sebagainya, backcross. Menyerbu silang itu adalah recurrent selection, kemudian hibrida dan lain sebagainya. Ya. Atau perbanyakan vegetatif nanti akan menggunakan metode itu. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari itu bagaimana pemulihan untuk tanaman media secara vegetatif. Dan tentu metode perbanyakan selanjutnya apakah diperbanyak secara vegetatif atau dengan biji ini juga menentukan. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini adalah tahapan pemulihan mutasi dengan perbanyakan menggunakan biji. Ya. Nah, biasanya genotipe yang akan kita lakukan kegiatan mutasi itu yang sudah unggul untuk berbagai karakter. Kita ingin memperbaiki 1-2 karakter saja. Maka kita menggunakan mutasi. Kalau banyak karakter yang diperbaiki, barangkali kita gunakan persilangan buatan misalnya ya. Nah, banyak karakter. Tapi kalau 1-2 karakter lain sudah bagus begitu ya, biasanya akan sulit kalau menggunakan persilangan buatan karena berarti banyak karakter yang terlibat. Kemudian lakukan langkah mutasi yang sesuai. Jadi misalnya kita mulai siapkan bahan begitu ya, bahannya apakah biji atau planlet atau bahan stek tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita minta bantu ke Batan ya, Pasar Jumat, kemudian dikirim ke sana, kemudian kita tentukan dosisnya, mereka akan melakukan radiasi misalnya karena ini menggunakan radiasi fisik misalnya ya, atau menggunakan mutan kimia, terserah, yang umum dilakukan adalah fisik. Kemudian hasil dari radiasi tersebut disebut dengan M1. Ya, jadi kalau bahan yang tidak dilakukan mutasi itu disebut dengan M0. Setelah dilakukan mutasi, kemudian ditumbuhkan, maka tanaman itu adalah M1. Ya. Mulai kita pisah-pisahkan mana yang kira-kira bersifat negatif karena perubahan itu bisa secara genetik karena gen berubah, atau fenotip karena langsung mengalami permasalahan karena adanya radiasi tersebut gitu ya, sehingga secara fenotip berarti dia sudah berubah gitu. Kemudian karena diperbanyak dengan biji, tanam M1 ya, kadang kita perlu juga mendapatkan LD50 berapa persen kematiannya, dan kita lakukan seleksi di LD50 tersebut biasanya.
Nah, kemudian tanaman M1 yang normal, yang baik, ini selfing, dilakukan penyerbukan sendiri. Karena perubahan genetik itu dapat bersifat resesif atau dominan, sehingga tidak dilakukan seleksi pada M1. Kita hanya memilih M1 yang normal, yang baik saja, belum kita lakukan seleksi. Karena di M1 kalau dia bersifat resesif, umumnya tanaman diploid, kalau diploid kan berarti ada sepasang kromosom. Kalau dia bersifat resesif berarti satu kromosom yang berubah, yang lain tidak berubah, dan berarti tertutupi. Yang berubah tadi tertutupi dengan yang tidak berubah karena bersifat resesif, sehingga perlu kita lanjutkan agar terjadi segregasi dan yang bersifat resesif tadi menjadi homozigot resesif. Maka di M2 bisa kita lakukan seleksi. Seleksi sesuai dengan harapan kita, kemudian dilakukan selfing, penyerbukan sendiri M2 akan menghasilkan M3, seleksi lagi sesuai dengan kriteria, seleksi selfing lagi menghasilkan M4, seterusnya sampai mutan stabil di M6, M7. Ya. M, ya, kita menggunakan kodenya M, bukan F. M itu mencirikan bahwa perluasan keragaman genetiknya melalui mutasi. Kalau F itu melalui persilangan buatan. Ini adalah contoh ketika radiasi diberikan, misalnya kemudian M1 mengalami perubahan. Ada yang perubahan kuning, ini bersifat resesif. Ada yang perubahannya merah, itu bersifat pseudodominan namanya. Pseudodominan, yang lainnya tidak berubah, dia berubah, itu pseudodominan. Ini dominan, tapi pseudodominan, yang lainnya tidak berubah kan ya. Kemudian kita lakukan selfing. Nah, selfing ini akan keluar homozigot resesif bagi yang resesif dan homozigot dominan bagi yang dominan. Nah, bisa jadi yang homozigot dominan ini ada penyertanya yang heterozigot di sebelahnya, sehingga kita perlu selfing sekali lagi terus-menerus agar dia menjadi homozigot dominan. Sementara kalau dia homozigot resesif, di M2 itu sudah fix sebetulnya untuk gen tersebut sudah menjadi homozigot resesif. Tinggal kita melakukan fiksasi untuk karakter-karakter yang lain kalau dia belum fix. Kalau dia varietas unggul seharusnya sudah fix, hanya beberapa karakter saja yang belum akibat dari mutasi tersebut. Ini adalah M2. M2 akan menjadi homozigot resesif, M3 homozigot resesif, dan seterusnya. Sementara M2 untuk yang dominan, maka akan menjadi homozigot dominan di M2 dan heterozigot. Yang heterozigot nanti akan menjadi homozigot dominan, heterozigot lagi, dan homozigot resesif yang tidak ada, yang gen yang belum berubah. Nah, jadi yang kita harapkan adalah homozigot dominan. Ini perlu dilakukan selfing berkali-kali sehingga dia menjadi mutan stabil, ya, M4, M5, M6 dan seterusnya. Sementara pemulihan mutasi dengan perbanyakan somatik ini kita lakukan radiasi bagian tersebut, ya, bagian apakah itu batang misalnya, atau bibit, atau juga planlet, gitu ya. Kemudian lakukan radiasi, kemudian tanam M1. Jadi dari M0 menjadi M1. Dan ketika dilakukan penanaman M1, maka itu disebut dengan M1V1. Ya. Jadi tanaman yang dilakukan, tanaman akibat dari mutasi itu lalu berbanyak secara vegetatif, itu disebut dengan M1V1. Kemudian dari M1V1 itu tanaman sempurna, kemudian diambil bagian kecil saja, biasanya bagian pucuk atau bagian tengah, gitu ya. Di bagian kontur jaringan sekecil mungkin kita ambil, tapi tetap bisa tumbuh tanaman baru, maka disebut dengan M1V2. Kita mau fiksasi gen-gen di dalam tanaman tersebut, karena kalau secara vegetatif berarti ada ribuan gen yang terpapar radiasi, dan ribuan gen itu mengalami perubahan masing-masing. Karena perubahan itu yang akan kita fiksasikan melalui perbanyakan terus-menerus. M1V1, M1V2, M1V3, dan seterusnya sampai M1V4, V5, begitu baru kita lakukan seleksi. Karena kita fixkan artinya dalam
dalam tanaman itu seluruh sel-selnya mempunyai kandungan genetik yang sama. Jadi kalau dia sudah berubah maka perubahannya sama dan seterusnya. Tidak ada lagi gen-gen lain yang berubah pada gen atau kromosom yang berbeda. Ini adalah ilustrasinya, saya kira. Ya. Jadi kita harapkan dia kalau misalnya ternyata ada bagian itu yang dikorbannya secara vegetatif. Jadi ini menunjukkan ketika diradiasi mungkin ada bagian kecil yang berubah, bagian lain juga berubah, tetapi bagian merah ini yang kita ambil. Kalau tidak maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi kita akan M1 sampai M4 itu kita harapkan menjadi merah semua karena sel-selnya sudah sama semua. Kalau tidak nanti merahnya adalah bagian saja dari seluruh individu tanaman. Ini menjadi tidak stabil namanya. Mutan stabil itu kalau dia sudah menjadi merah semua seperti ini. Ada pertanyaan? Apakah masih mendengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Tolong beritahu kalau sudah tidak mendengar. Gimana beritahu? Nah, lalu berikutnya kita berdiskusikan tentang jenis-jenis mutasi berdasarkan lokasi mutan. Ya, ada yang disebut dengan mutasi sporofitik, mutasi yang terjadi pada jaringan yang akan menghasilkan sel-sel gamet. Biasanya polen atau megaspora atau sel telur itu yang dilakukan mutasi, umumnya adalah polen. Ya, bila sel gamet ini berfungsi membentuk zigot, mutasi dapat terjadi pada keturunannya. Ini cepat diwariskan, tetapi kelemahannya pada mutasi sporofitik itu karena polen itu sensitif gitu ya, sehingga perlu kita gunakan agen mutasi yang soft, tidak menggunakan sinar gamma, biasanya sinar ultraviolet ya, agar dia berubah tetapi tidak mematikan, karena kalau menggunakan sinar gamma itu diradiasi maka gametnya mati semua ya, tidak berhasil begitu ya, berhasil berubah tapi tidak hidup gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya dia berubah kemudian dia membentuk zigot, itu berarti relatif nanti mudah membuat dia menjadi seragam, menjadi fix gitu ya. Karena zigot berarti kan satu sel berasal dari satu sel menjadi individu. Akibatnya semua sel mempunyai susunan genetik yang sama. Dia kalau sudah berubah mempunyai susunan genetik yang perubahan tersebut. Nah, kemudian mutasi somatik ini yang umum dilakukan, terjadi pada sel atau jaringan somatik, bisa berupa biji, bisa berupa bagian dari sel-sel somatik lainnya begitu ya. Ini misalnya stek begitu ya, kultur jaringan dan lain sebagainya. Kemudian mutasi ekstranuklear. Ini yang dibidik adalah genom mitokondria dan plastida ya. Mitokondria biasanya berhubungan dengan mandul jantan ya, dan berhubungan dengan gen-gen yang mengendalikan respirasi tanaman, atau plastida yang berhubungan dengan hijau daun ya, fotosintesis dan lain sebagainya. Apakah fotosintesis akan ditingkatkan ya, plastidanya menjadi lebih baik, atau mitokondrianya tidak difungsikan sehingga dapat ACMS gitu, mandul jantan. Nah, sementara berdasarkan unit yang dimutasikan, ada yang disebut dengan mutasi titik, hanya pada basa tertentu saja. Ya, tertukarnya basa, hilangnya basa, dan lain sebagainya. Atau mutasi gen. Mutasi gen itu perubahan susunan DNA suatu gen, begitu ya, berubah gennya. Ya, satu gen pada satu lokus berubah menjadi alel yang berbeda. Dari A besar bisa menjadi A kecil, ya, atau dari kecil ya akan menjadi wild type-nya misalnya. Nah, yang lebih besar lagi mutasi itu adalah mutasi kromosom. Delesi misalnya, delesi itu adalah satu bagian dari kromosom ya. Segmen dari kromosom menghilang, mengalami
delesi atau insersi, ada sebagian yang menyisip ke dalam kromosom tersebut, ya. Atau inversi, urutannya terbalik, ya. Duplikasi dalam satu kromosom, ada gen yang mengalami mutasi, ada lebih dari satu gen, ya. Jadi gen tadi bukan gen, segmentasi dari kromosom itu bertambah, ya, lebih dari satu. Atau translokasi itu pindah silang untuk kromosom non homolog. Jadi kromosom nomor 1 dan kromosom nomor 2 misalnya itu menjadi satu kromosom, ya, mengalami pindah silang. Nah, yang berikutnya mutasi genom. Ini set kromosom berubah, poliploidi, haploid, ya. Poliploidi yang tadinya hanya diploid menjadi tetraploid, yang tadinya diploid menjadi separohnya haploid. Atau individu kromosom yang disebut dengan aneuploidi, penambahan atau pengurangan individu kromosom, ya. Kadang modifikasi genom dapat dideteksi secara mikroskopis, ya, kadang dengan anisinetik atau kadang dengan cara keduanya bisa diidentifikasi menggunakan flow cytometry misalnya, atau menggunakan pengamatan kromosom. Ini adalah jenis mutasi. Contohnya tadi delesi. Ini kalau kita lihat delesi, ini bagian ini menghilang sehingga dia menyatu. Kemudian insersi bagian ini karena misalnya ada radiasi terputus masuk ke sini. Ini insersi yang tadinya seperti ini. Kemudian mutasi titik yang tadinya ini masuk ke situ. Kemudian duplikasi, ya, ada 2 bagiannya. Atau inversi, susunannya menjadi terbalik begitu. Atau translokasi yang tadinya seperti ini dan seperti ini, kromosom nomor 1 dan kromosom nomor 2, kemudian sebagian dari kromosom nomor 1 menjadi terpaut dengan sebagian dari kromosom 2 akibat pindah silang, dan seterusnya. Ini 2 dan 1, sehingga ini bagian dari translokasi. Berdasarkan arah mutasi, ini ada mutasi maju, forward mutation. Jadi suatu mutasi yang menyebabkan tidak berfungsi suatu gen dari wild type menjadi mutan, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ada mutasi balik, backward mutation, mutasi yang menyebabkan kembalinya fungsi dari yang mutan menjadi wild type misalnya, ya. Dan mutasi letal. Tadi saya sampaikan yang menyebabkan gen itu menjadi tidak berfungsi, lalu kemudian mengendalikan karakter sangat penting sehingga menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, kemudian tipe-tipe mutan. Tadi saya katakan ada mutan mutatif, yang mutan stabil begitu, ya. Nah, mutan morfologi ini memberikan pengaruh sifat-sifat organisme yang terlihat dari luar, bentuk, warna, ukuran, ya. Contohnya tembakau albino, kacang ate begitu, ya, pendek. Morfologinya berubah, daunnya berubah, warnanya berubah, ukuran berubah. Atau ketahanan terhadap penyakit, ya. Tahan terhadap fusarium contohnya pada pisang. Atau bahan kimianya berubah. Mutan biokimia terjadi bila mutan menghasilkan lintasan metabolisme yang berbeda. Jadi yang menghasilkan kandungan lemak lebih rendah atau vitamin C lebih tinggi, itu berarti ada biokimia yang berubah, ya. Atau antosianin yang menjadi lebih tinggi sehingga menjadi lebih menyehatkan, gitu. Dan mutan kondisional mengekspresikan fenotip mutan hanya pada kondisi tertentu. Jadi ekspresi fenotip dari allele liar pada kondisi yang berbeda. Ya, tomat tahan virus, ya, misalnya aktif pada suhu kurang dari 30 derajat. Kondisi yang permisif tetapi rentan jika suhu lebih dari 30 derajat. Ini kondisi restriktif. Dia akan terekspresi pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal ini misalnya kurang dari 30
32 derajat. Ini mutan kondisional. Kemudian induksi mutasi. Ya. Induksi mutasi secara fisik ini umum dilakukan yang disebut dengan iradiasi. Menggunakan sinar neutron, proton, alfa, ini menyebabkan ionisasi terkonsentrasi sehingga umumnya menyebabkan abrasi kromosom. Abrasi kromosom berarti ada bagian-bagian kromosom yang menghilang. Ini agak besar ya, bagian yang hilang dan biasanya mematikan ya. Kemudian sinar gamma, beta X, ini ionisasi yang menyebabkan ion terpencar dan dapat menyebabkan abrasi kromosom dan mutasi titik ya. Ini yang sering digunakan dengan dosis yang lebih rendah barangkali sehingga abrasi kromosom masih terkontrol, dan juga kalau lebih rendah lagi mutasinya mutasi titik. Kemudian ultraviolet ini tidak menyebabkan ionisasi, daya penetrasinya pada jaringan rendah sehingga penggunaannya terbatas pada polen seperti yang saya sampaikan tadi tersebut sari. Umumnya menghasilkan mutasi titik. Jadi kalau pada polen biasanya digunakan ultraviolet. Yang berikutnya adalah mutasi kimia. Ini biasanya bersifat racun ya. Umumnya menghasilkan mutasi titik. Hanya basa tertentu yang berubah. Jadi kalau kita hanya ingin merubah yang kecil saja, hanya bagian-bagian basa saja yang berubah, maka biasanya kita menggunakan mutasi kimia, EMS misalnya, etil metan sulfonat, ini agen mutasinya, atau apoksida alkaloid, peroksida formaldehid, tapi yang umum adalah EMS. Atau menggunakan, karena kalau mutasinya adalah untuk menggandakan kromosom, itu berarti menggunakan kolkisin ya, sehingga kromosom menjadi bertambah 2 kali lipatnya. Kemudian umum juga dipakai itu adalah mutasi melalui variasi soma klonal, biasanya di kultur jaringan ya. Pembentukan kalus, kemudian kalus itu diinduksi agar dia cepat melakukan regenerasi, cepat melakukan pembelahan sel. Karena kecepatan melakukan pembelahan sel sehingga akan terjadi hilang kontrol untuk beberapa gen ya, yang lain sudah berubah dia belum dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi mutasi-mutasi tertentu gitu akibat dari pembelahan yang cepat tadi ya. Biasanya bisa mengalami mutasi titik atau mutasi kromosom. Ada pertanyaan? Masih mendengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke. Nah, lalu faktor-faktor apa saja eksternal yang berpengaruh terhadap efektivitas iradiasi? Kita bicara tentang agen mutasi menggunakan mutasi fisik iradiasi. Ya. Yang pertama adalah air pada organ atau jaringan. Karena peningkatan kadar air ini menyebabkan tersedianya medium bagi ionisasi melalui produksi radikal OH. Sehingga sampai tahap tertentu dapat meningkatkan efisiensi iradiasi. Jadi kalau kadar airnya tinggi seperti pada jaringan, seperti pada plantlet, ya, stek, ya, atau bibit, itu kan kadar airnya tinggi. Maka ionisasinya berjalan dengan tinggi, sehingga kita harus menggunakan dosis yang lebih rendah, 10 kali lebih rendah. Berbeda dengan yang kadar airnya rendah, misalnya biji. Biji itu kalau kita menggunakan satuan Gray, bisa ratusan Gray, misalnya 200 Gray, 300 Gray. Gitu. Ya. Sementara kalau menggunakan plantlet, bisa puluhan Gray, kan satuan. Ya. 10 Gray, 20 Gray. Nah itu kadar air. Sangat penting Anda mempelajari ini karena jangan sampai terbalik. Jangan sampai salah. Ya. Meradiasi plantlet, meradiasi bibit, tapi menggunakan dosis yang tinggi, mati semua. Meradiasi biji, tapi menggunakan dosis kerendahan, tidak ada perubahan. Nah kemudian suhu berpengaruh dengan berasosiasi dengan air dan oksigen, terutama pada daya simpan benih setelah perlakuan. Nah ini juga ya, jadi setelah perlakuan, daya simpannya kita perlakukan pada suhu yang seperti apa, ini harus hati-hati.
Kemudian oksigen, keberadaan oksigen meningkatkan efektivitas radiasi sinar X dan sinar gamma. Oksigen saya kira juga berhubungan dengan air, jadi kalau kadar airnya tinggi, oksigen juga tinggi gitu ya. Kemudian kalau biji berarti kan kadar air dan oksigen rendah. Kemudian ada disebut dengan tiol dan sulfidril. Tiol ini merupakan senyawa organik yang terdapat pada molekul protein besar yang berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan akibat radiasi. Kalau misalnya ada ini, maka dosisnya harus agak relatif tinggi. Berikutnya perlu kita pelajari tentang kimera, karena ini sering muncul ya, kimera pada mutasi tanaman. Ya, karena perbanyakan tanaman melibatkan proses pembelahan mitosis dan meiosis, maka apabila terjadi gangguan pada proses tersebut, sel keturunannya, sel yang baru ini berbeda dengan sel induknya. Selanjutnya menyebabkan organ yang berbentuk berbeda, yang dapat menyebabkan keturunan berbeda. Sehingga misalnya selnya berbeda, lalu kemudian dia membentuk banyak sel dari satu membelah menjadi dua menjadi empat menjadi 8 dan seterusnya, sehingga massa selnya mulai kelihatan menjadi fenotip tertentu dan berbeda dengan yang lain. Nah ini kalau dia kimera-kimera seperti ini ada kemungkinan tidak terwariskan kalau dia tidak dekat pada tempat-tempat yang mengalami meiosis tadi. Ya, atau kita perbesar melalui perbanyakan kultur jaringan, kita ambil bagian itu kemudian kita kulturkan sehingga perbesar, nanti pada saat dia menjadi biji misalnya atau ini kimeranya akan terperangkap ke dalam masuk ke dalam gamet. Ini saya katakan tadi, frekuensinya rendah tetapi dapat ditingkatkan melalui kultur jaringan. Misalnya ini ada pada layer 1, layer 2, layer 3 ya. Ini tanpa mutasi. Ini meriklinal, ini periklinal, bagian buahnya, bagian luarnya semua. Kemudian sektoral, ini ada tapi sedikit gitu. Solid ini semua, kalau solid ini gampang ya. Tinggal banyak saja. Tapi kalau kita ingin mempertahankan yang meriklinal gitu ya. Saya tidak ada contohnya di sini, misalnya ada bunga yang merah putih gitu, ternyata hanya bagian-bagian tertentu saja yang berubah menjadi merah itu, nah itu harus diperbesar ya melalui kultur jaringan, diambil bagian itu agar gen-gen atau genotipenya terperangkap melalui perbanyakan vegetatif. Ini adalah teknik ya, tekniknya. Jadi perlakuan mutagen fisik atau kimia pada benih misalnya, lalu kemudian kita cek LD50. LD50 itu kita cek di M1, kemudian pada dosis berapa dia mengalami 50% mati. Atau disebut dengan lethal dose 50. Biasanya dalam kegiatan pemulihan tanaman LD50 ini menjadi concern karena di sekitar itu masih nyaman untuk kita lakukan seleksi. Ada perubahan tapi tidak mengalami kematian bagi yang hidup gitu ya. Sementara kalau LD70 itu terlalu besar, biasanya kita untuk karakter-karakter morfologi berubah, misalnya warna dan sebagainya, tapi ukuran tanaman menjadi pendek dan sebagainya. Kalau LD20 gitu ya, rendah biasanya untuk karakter-karakter kuantitatif ya. Kemudian tadi kita lanjutkan pada generasi berikutnya untuk membuat ya gen-gen yang berubah itu bersifat resesif menjadi terfiksasi ya menjadi homozigot resesif ya dan seterusnya. Uji progeni kemudian stabil dan sebagainya. Kemudian variasi sema klonal. Variasi sema klonal itu adalah variasi antar tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan. Ini fenomena umum dalam sistem perbanyakan tanaman yang melibatkan fase pembentukan kalus. Tadi saya katakan kalus, kemudian berubah, kalus mengalami diferensiasi. Pada saat itu ada perubahan ya, karena pembelahannya cepat misalnya, karena zat pengatur tumbuh yang kita berikan itu merangsang sel membelah cepat, maka ada bagian-bagian yang mengalami masalah gitu ya. Prosedurnya ini, jadi biasanya dikombinasikan dengan mutasi yang lain. Setelah dilakukan radiasi, kemudian masuk ke kultur jaringan, kemudian ada variasi klonal. Ya. Tanaman hasil kuljar itu yang dilakukan mutasi atau
dibalik ya. Tanaman hasil variasi monoklonal dilakukan mutasi atau tanaman kulja dimutasikan kemudian divariasi monoklonalkan. Jadi itu tujuan utamanya adalah untuk menginduksi satu sel tunggal dalam kultur yang mengandung sangat banyak sel ya, umumnya digunakan untuk suspensi walaupun tidak digunakan kalus ya selama terjadi kontak dengan peinduksi mutasi. Di kalusnya diradiasi kemudian kita kombinasikan dengan variasi monoklonal. Tentu seleksi awal kita lakukan pada tingkat kultur jaringan ya. Ada yang abnormal, ada yang malah kematian, sehingga yang dilanjutkan itu yang mengalami perubahan. Misalnya kalau cekaman abiotik itu kadar aluminium, misalnya untuk lahan-lahan yang lahan kering, yang lahan asam biasanya kadar aluminium tinggi, tidak banyak tanaman yang bisa bertahan hidup. Sehingga kita perlu mencari genotipe yang tahan terhadap aluminium. Nah, ini didera dengan aluminium. Jadi ya. Atau salin. Salin itu adalah kandungan garamnya tinggi. Atau cekaman biotik ini yang umum adalah tahan terhadap fusarium, misalnya pada pisang, asam fusarat dengan konsentrasi tertentu diberikan di media kultur jaringan yang tahan terhadap asam fusarat berarti tahan terhadap fusarium. Karena asam fusarat ini yang dihasilkan oleh cendawan fusarium, oksisporum misalnya, yang kemudian merusak bagian dari merusak sel, merusak jaringan. Kemudian dilakukan regenerasi sel yang bertahan menjadi tanaman sempurna. Ini adalah variasi monoklonal ya. Variasi tanaman ini fase aklimatisasi, kemudian ini macam-macam ini pada tanaman hias ya. Jadi daunnya bisa bermacam-macam dan ini menjadi unik. Kemudian ini anakannya ya. Atau pada pisang nih, pada pisang pada ini sukses story-nya, pada pisang pada padi tahan Xanthomonas oryza, pisang pada layu fusarium itu terlihat dari yang tidak tahan di sebelahnya, tahan di sebelahnya yang tinggi. Kemudian padi toleran kadar garam tinggi, toleran salinitas, ini bisa nanam di pinggir pantai misalnya, atau tanaman tahan terhadap herbisida paraquat pada jagung untuk mengendalikan gulma ya, gulmanya mati, jagungnya tidak gitu, karena dia tahan paraquat. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari tadi kayaknya paham semua ya. Ada yang tanya? Kalau tidak bisa buka suara, silakan di chat ya, saya akan baca. Yang berikutnya adalah poliploidi. Ini mengulang saja apa yang kita diskusikan di genetika untuk pemulihan tanaman. Ya. Poliploidi itu ada keadaan dalam mana suatu sel atau individu memiliki lebih dari 2 set kromosom. 2 set itu adalah tanaman normal biasanya. Dalam sel-sel somatiknya, misalnya menjadi 4 set, menjadi 3 set, menjadi 5 set, 6 set, 7 set, 8 set, dan seterusnya. Nah, jadi ada 2. Poliploid itu ada euploid dan aneuploid. Euploid itu adalah perubahan jumlah kromosom lengkap, set kromosom ya. Bisa auto, bisa allo. Auto itu adalah penggandaan struktur genomnya yang sama persis gitu ya, 2 menjadi 4 sama persis ya. 4 dan 2 menjadi 3 gitu, itu setnya sama persis. Sementara allopolyploidy itu setnya berbeda dari spesies yang berbeda. Biasanya persilangan antar spesies atau antar genus bahkan. Contohnya adalah Brassica dengan Rapanus, saya sudah contohkan di mata kuliah sebelumnya, Loba dan kubis ya, disilangkan berharap mendapatkan umbinya umbi loba, daunnya daun kubis ya. Kemudian terjadi penggandaan kromosom, jadilah allopolyploid, tapi lalu tidak dapat dua-duanya. Umbinya adalah umbi kubis, daunnya daun loba. Itu allopolyploid yang tidak sukses. Allopolyploid yang sukses adalah gandum. Gandum itu adalah allopolyploid, allohexaploid. Ya.
Sementara contoh autopoliploid di atas tadi adalah kentang. Ya, kentang. Allopoliploid yang lain misalnya tebu. Tebu itu adalah autoallopoliploid. Ya. Jadi gandum itu yang paling banyak allopoliploidnya. Ya. Yang berikutnya adalah aneuploid. Perubahan jumlah individu kromosom tertentu dalam satu genom. Hanya nambah 1, kurang 1, nambah 2, kurang 2, dan seterusnya. Itu namanya aneuploid. Nah, ini adalah euploid. Jadi monoploid itu adalah satu set ABC. Kemudian diploid itu adalah set ABC 2 kali lipat. Triploid itu ada 3 set. Autotetraploid itu adalah 4 set. Allotetraploid 2 tambah 2. Jadi tidak 4 tapi 2 tambah 2 karena ABC lalu DF. Gitu ya. Jadi itu adalah allotetraploid. Contohnya adalah tadi pada gandum. Gandum itu allotetraploid dari 3 spesies sehingga 2X 2X aksen 2S aksen. Jadi ABC DEF GHA GHG misalnya. Contohnya ini, 2N sama dengan 2X sama dengan 24, itu adalah N sama dengan X sama dengan 12, haploid. Ya. Tetraploid adalah 4X 48, di mana haploidnya adalah 24. Ini haploid tidak sama dengan monoploid. Ya. Haploid sama dengan monoploid kalau tanamannya normal. Ya. Dengan 2X haploid menjadi X. Sementara kalau 4X, haploidnya adalah diploid. Ini contoh bagaimana penggandaan kromosom ya. Jadi autotetraploid, contoh autotetraploid. Digandakan kromosomnya pada bawang misalnya dengan kolkisin sehingga kromosomnya bertambah. Ini contoh di sebelah yang belum mengganda, sebelahnya lagi mengganda 2 kali lipat atau 4 kali lipat ya. Kemudian aneuploidy, ini berkurang 2 disebut dengan duni. Kehilangan sepasang kromosom. Monosomik 2N-1, kehilangan hanya 1 kromosom saja. Monosomik ganda kehilangan 2. Jadi kalau di sini tertulisnya ABC, AB, AC, kehilangannya adalah pada C dan pada B. 2X min 1 min 1. Trisomik bertambah, tambah 1, tambah A misalnya. Trisomik ganda berarti ABC, A dan B tambah A tambah B. Tetrasomik itu adalah A-nya bertambah. Ya. 2. A-nya sudah ada 2, tambah lagi 2. Maka 2X plus 2. Trisomik monosomik ada bertambah 1 di A, lalu berkurang 1 di C. Itu namanya trisomik dan monosomik. Ini contoh aneuploidy. Ini penelitiannya Bu Syarifah pada anyelir ya. Pada anyelir ini terlihat pada ini yang normal ya. 0 gray, kemudian ini 10 gray. Belum ada perubahan beberapa. Sementara kalau yang 20 gray ini ada hilang 1, hilang 2 di sini ya. Jadi hilangnya di sini, hilang di sini, hilang di sini, hilang 3. Sementara kalau yang 30 gray hilang 4, maaf 1 2 3. Oh ini 4, hilang 4. Kalau di sini hilang 2, 1 2. Double monosomik, ini triple monosomik. Bukan triple apa? Tetra monosomik. Poliploid itu adalah juga sebagai sumber keragaman. Karena penggandaan genom ini merubah frekuensi gen, menginduksi hibriditas permanen, merupakan penyangga genetik dan meningkatkan fleksibilitas dalam evolusi, terutama allopoliploid yang menyebabkan ukuran sel yang lebih besar sehingga ukuran tanaman lebih besar dan vigor. Ya. Bisa saja penggandaan kromosom terjadi secara alami, ada pisang yang tetraploid, ada kentang yang tetraploid, ya. Walaupun kejadiannya rendah dan mungkin terjadi sudah ribuan tahun ya. Pisang itu sudah ribuan tahun yang lalu terjadi ya karena kegagalan pembelahan mitosis. Nah, pada pemulihan modern ini
poliploid dapat diinduksi secara kimia menggunakan colchicine ya dari tanaman Colchicum autumnale. Ini lili-lilian. Ya. Cukup mahal 1 gramnya colchicine ini dulu 5 juta, mungkin sekarang lebih ya 1 gramnya. Ya, jadi bahan ini yang digunakan untuk menggandakan kromosom. Teman-teman Anda kalau ada yang magang di Iowa State ya ke Amerika, ada ke perusahaan yang memang khusus menggandakan kromosom pada tanaman tertentu, misalnya semangka begitu. Itu diajari bagaimana cara melakukan penggandaan kromosom dari biji direndam dengan colchicine, biji ditemukan kemudian diteteskan bagian titik tumbuhnya. Kenapa diteteskan? Karena ternyata ada bagian dari sel yang tidak mengganda. Tadi ada contoh pada bawang merah, satu yang mengganda, satunya belum. Nah, bagian yang belum mengganda itu nanti terjadi diploidic selection istilahnya. Ya, bagian-bagian sel-sel yang normal itu berkembang lebih cepat dibandingkan yang tidak normal. Yang tidak normal akan adaptasi dulu sehingga terjadilah diploidic selection, maka perlu ada cadangan perlakuannya yaitu dengan meneteskan colchicine ya pada bagian titik tumbuh. Ya. Zigot yang baru terbentuk diberikan respon terbaik, sedangkan jaringan vegetatif ini menghasilkan kimera mixoploid karena misalnya terjadi penggandaan yang lain-lain. Nah, poliploidit ini ketika ditambah atau diberikan colchicine ini karakternya akan kelihatan dari mulai dari hijau daun. Biasanya kalau dia terjadi penggandaan selnya, daun akan menghijau. Kenapa menghijau? Karena bagian dari mitokondria dan kloroplasnya sudah 2 kali lipat. Terutama kloroplas. Kloroplas 2 kali lipat itu akan menyebabkan daun menjadi hijau lebih tua. Ya. Tetapi tanamannya susah berkembang karena perbelahannya menjadi terlambat begitu ya. Yang contoh yang sering umum adalah autopolyploid tadi. Ya. Jadi misalnya kentang. Kentang itu kalau diploid dia akan berbuah, berbiji sehingga perkembangan umbi akan terhambat. Sehingga kentang itu harus dalam keadaan tetraploid agar ukuran umbinya besar lalu tidak berserat. Kalau bijinya itu terlalu banyak, nanti cadangan makannya akan terkonsentrasi ke biji ya. Sehingga perlu menjadi kentang tetraploid. Kentang tetraploid tidak berbiji, tidak ada buah, tidak ada bijinya. Sehingga fokus ke situ walaupun ada sedikit ya. Alfalfa juga tetraploid, pisang triploid ya, pisang triploid biar tidak ada bijinya. Ya ini sudah disediakan alam ribuan tahun yang lalu. Karena bijinya kurang fertil. Jadi kentang tetraploid ya. Alfalfa tetraploid, pisang triploid. Terutama kentang, bijinya tidak fertil. Jadi karena ada 4 pasang. Ini kalau kentang ada 4 pasang. Sehingga ketika dia meiosis, fertil itu hubungannya dengan meiosis ya. Ini kalau dia, nah 4 itu kan seperti ini ya. Namanya sepasang itu kan seperti ini ya, sepasang. Tapi kadang-kadang begini juga dia. Nah ini agak kacau. Ada berpasangan segini, ada pasangan segini, tapi dia tetap 4. Nah ini agak akan masalah. Bisa saja ke atas itu 3, ke bawah 1. Sehingga tidak imbang. Jumlah kromosom di gamet tidak imbang. Kalau sudah mulai tidak imbang jumlah kromosom seperti ini, maka gamet akan menjadi steril. Gamet akan aborsi. Ya. Sehingga tanaman-tanaman yang tetraploid itu kurang fertil. Meskipun, mengapa perlunya tetraploid tadi? Karena ukuran menjadi lebih besar. Ya. Kromosom menjadi lebih banyak, ukuran menjadi lebih besar. Sehingga sangat bagus untuk tanaman yang dipanen bagian vegetatifnya. Ya. Kalau dipanen bijinya, ini akan sulit karena produksi biji akan tidak banyak. Jadi kalaupun kita menggandakan kromosom pada kedelai, mungkin bijinya besar, tapi jumlahnya sedikit. Itu menjadi tidak produktif juga. Ya. Kemudian ini contoh bahwa ada karakter-karakter yang menunjukkan perbedaan dia 2X dengan 8X.
Ini contohnya stomata. Jumlahnya sedikit tetapi ukuran stomatanya besar. 8X. Pada stroberi. Stroberi itu 8X. Ya. Ini pada semangka. Jadi semangka tanpa biji itu adalah persilangan antara tetraploid dengan diploid. Tetraploid sebagai betina ya. Salah meletakkannya. Tetraploid sebagai betina, diploid sebagai jantan. Karena kalau tetraploid sebagai jantan, jadi kurang fertil. Maka harus sebagai betina. Kurang fertil itu adalah biasanya polennya. Ya. Sehingga diploid sebagai betina, tetraploid sebagai jantan, jadilah triploid. Triploid ini sangat kurang fertil. Terutama adalah polennya, sehingga polen harus dari diploid. Sehingga kalau kita menanam semangka triploid, tani udah tahu, Anda juga harus lebih tahu harusnya. Menanam semangka triploid 4 baris, maka harus ada sumber polen tanaman diploid. Kita pilih tanaman diploid yang bentuk buahnya berbeda dengan tanaman triploid. Jadi triploid 4 baris, bentuk buahnya bulat. Diploid 1 baris, bentuk buahnya lonjong. Sehingga nanti kalau dia berbuah akan kelihatan. Kalau lonjong berarti diploid, kalau bulat itu triploid. Nah, akan dibantu oleh lebah untuk melakukan penyerbukan dari tanaman diploid ke dalam tanaman triploid, karena triploid tidak menghasilkan polen. Polen itu apa? Untuk menginduksi pembuahan. Karena tidak ada buah nanti. Nah, menginduksi pembuahan saja, karena kalau dia membuahi akan terjadi kekacauan dalam pembelahan selanjutnya sehingga tetap tidak berbiji. Bijinya tidak terbentuk, hanya menginduksi saja. Tapi kalau tidak diinduksi, tidak berbuah. Lalu diinduksi oleh tanaman diploid. Sehingga kalau Anda beli semangka tanpa biji di toko pertanian, mesti ditanya, sudah pernah nanam atau belum? Kalau belum, nanti diajari oleh yang punya. Kalau sudah, kalau diarahkan, ini beli yang sini, beli yang tanaman atau biji diploid, beli yang triploid. Nah, jadi perlu penggandaan kromosom auto poliploid disilangkan. Pisang tanpa biji kalau mau dibuat juga bisa sebetulnya, tapi pisang triploid sudah terjadi secara alami. Yang sangat umum adalah semangka tanpa biji. Mungkin anggur tanpa biji bisa dibuat seperti ini. Tapi yang lain apakah perlu tanpa biji? Misalnya jagung tanpa biji kan tidak perlu ya. Beras tanpa biji. Jagung tanpa biji mungkin untuk membuat apa ya? Baby corn itu kan tidak ada penyerbukan. Biasanya menggunakan data seling ya, tidak ada penyerbukan dari polen. Karena sudah ada penyerbukan polen nanti dia akan keras ya tongkolnya, sehingga polennya dibuang. Ya, kalau dijadikan jagung tanpa biji bisa juga untuk yang baby corn berarti ya. Ada pertanyaan? Masih mendengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Sudah paham? Sudah paham ya? Paham dikit ya? Atau paham banyak? Mudah-mudahan paham banyak. Yang berikutnya adalah allopolyploidy. Genom-genom berbeda ini berganda, tadi sudah saya contohkan ya. Sehingga tidak memungkinkan perpasangan dan rekomendasi pada kromosom homolog antar genom A, genom B, A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B, R berpasangan dengan R, ini pada gandum ya. Karena dia berpasangan masing-masing A dengan A, B dengan B, C dengan C, maka dia berperilaku sebagai diploid, mirip dengan diploid, meskipun ada lirik-lirik sedikit karena A itu ada kandungan kromosom di B, B itu ada kromosom di C juga, karena spesies yang berbeda namun dalam satu genus itu mesti ada kesamaan gennya, sehingga ketika dia pembelahan meiosis kadang-kadang juga mencari pasangan-pasangan pada gen yang berbeda. Istimewanya pada gandum ada yang mengontrol itu. A harus pasangan dengan A, B berpasangan dengan B, C berpasangan dengan C. Ada polisi lalu lintas, ada polisi yang mengarahkan. Itu ada di kromosom nomor 5B pada gandum. Ini betul-betul ciptaan yang maha kuasa sehingga gandum itu sangat strict. A berpasangan A, B berpasangan B, C berpasangan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dia berpasangannya mulai agak selingkuh ke A, ingin berpasangan dengan B, berpasangan dengan C, maka akan terjadi kekacauan perpasangan, biji tidak terbentuk dengan sempurna.
maka biji nanti produktivitas akan turun. Ya, jadi ada percobaan di sana di Amerika bahwa kromosom 55B itu dibuang, maka terjadi kekacauan, biji gandumnya menjadi produktivitasnya turun drastis. Nah, bahan awalnya ini misalnya ini pada kopi Arabica dan dari kopi Canephora dan kopi Alginensis. Jadi disilangkan, kemudian digandakan kromosomnya. Kenapa F1-nya steril? Karena pasangannya antara Canephora dengan Alginensis itu tidak sempurna. Sehingga perlu digandakan kromosomnya. Setelah digandakan kromosomnya, baru alloploid terbentuk, ya. Dan sterilitasnya menjadi tinggi karena sudah punya pasangannya masing-masing. Ini contoh klasik. Contoh yang sering digunakan adalah pada gandum. Gandum itu terjadi persilangan antara A dengan B, terbentuk AABB, itu durum wheat, gandum durum. Kemudian silangan dengan rye, RR. Ya, genomnya RR namanya. Diselamatkan embrio, perlu diselamatkan embrio karena persilangan dua spesies ini embrio tidak terbentuk sempurna. Kemudian terjadi persilangan, maka muncullah ABR, sangat steril, terjadi penggandaan kromosom, jadilah triticale. Fertil, AABBRR. Ya, maka jadilah triticale sekarang, gandum triticale. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena rye itu bijinya kecil, jumlahnya banyak, durum bijinya besar, jumlahnya dikit. Nah, triticale bijinya besar, jumlahnya banyak. Peningkatan produktivitas dan kualitas. Ya, ini jadi berpotensi membentuk spesies baru. Jadi bisa menjadi spesies baru. Persilangan antar spesies itu bisa menjadi spesies baru. Ya, misalnya itik silangan dengan entok itu jadi tiktok, spesies baru itik dan entok. Kenapa spesies baru? Karena dikawinkan itik nggak bisa, kawinkan entok juga nggak bisa, steril juga. Tiktok juga steril sebenarnya. Ya. Nah ini kalau triticale dia fertil karena ada pengadaan kromosom. Kalau tiktok, itik dan entok itu tidak ada pengadaan kromosom sehingga dia akan mati. Setelah itu bertelur tidak menghasilkan anak, ya. Kalau ingin menghasilkan tiktok ulang ya kawinkan ulang itik dan entok. Kalau triticale karena terjadi pengadaan kromosom maka perpasangannya ada A dengan A, B dengan B, dan R dengan R sehingga dia bisa menghasilkan biji sempurna, bisa eksis spesies itu. Nah, bisa juga persilangan antar spesies ini untuk memanfaatkan ya gen dari karakter-karakter tertentu. Ini pemindahan gen antar spesies ya. Jadi mengembangkan rekomendan antar genom alloploid khususnya bila direkomendasikan dengan radiasi mutation breeding ya. Jadi misalnya merakit kembali tanaman polyploid dari tetua aslinya yang diploid. Ya, misalnya manggis ya. Manggis Garcinia mangustana itu persilangan dari Manggis Garcinia malacensis dan Garcinia hombrobiana. Atau merakit pisang baru, Musa balbisiana silangan Musa acuminata. Bisa jadi, ya. Jadi yang semuanya triploid itu diulang lagi. Kejadiannya 10.000 tahun yang lalu, ya diulang. Mudah-mudahan mendapatkan keragaman yang baru. Embrio rescue, penyelamatan embrio. Penyelamatan embrio itu perlu dilakukan kalau persilangan antar spesies. Ya. Ya, jadi atau interculture untuk menurunkan ploidinya dari diploid menjadi haploid. Ini biasa kultur pollen ya. Kultur apel juga begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ya tanaman yang haploid bisa kultur anter atau kultur opul. Nah, tentu tanaman haploid ini lemah, steril ya. Umumnya digandakan lagi menjadi ganda dihaploid ya. Cabai misalnya ya. Atau padi mendapatkan padi haploid digandakan lagi menjadi padi, perakitan padi lebih cepat karena penggandaan kromosom menyebabkan dia homozigot ya, padi-padi menjadi galur murni. Cabai itu menjadi tetua galur murni sehingga gampang untuk merakit varietas hibrida. Penggandaannya tentu melalui kolkisin.
Nah, secara umum gini. Jadi ada plasmanupa, ada rekombinasi melalui macam-macam mutasi begitu ya. Kemudian terjadi variasi genetik ya. Apakah perlu double haploid begitu ya? Kalau dia haploid ya. Kemudian seleksi apakah itu in vitro atau di lapangan, perbanyakan micropropagation atau perbanyakan lapangan, evaluasi di lapangan dan seterusnya, kemudian menjadi individu mutan yang baru. Itu saya kira tentang teknik mutasi ya dalam pemulihan tanaman yang sekali lagi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keragaman genetik ya dari tanaman-tanaman yang tidak memungkinkan untuk dilakukan persilangan secara konvensional ya karena ada permasalahan dalam pembentukan polen, atau juga bisa sebetulnya disilakan secara konvensional tetapi gen-gen tidak ada dalam spesies budidaya maupun spesies liarnya, sehingga alternatifnya adalah dilakukan kegiatan mutasi. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Denisa. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau kita ingin, misalnya nih, kita mau membentuk buah mangga tanpa biji, itu apakah ada syarat yang harus dipenuhi, Pak, supaya berhasil gitu? Terima kasih. Nah, ingin membentuk buah mangga tanpa biji, gitu ya. Bermasalah ya biji pada mangga, bermasalah ya, karena perlu pengupasan. Kalau tidak ada biji, apa perlu dikupas? Perlu juga, karena ada biasanya walaupun tidak berbiji tetap tidak semudah kita makan semangka tanpa biji, karena ada bagian yang menutup bagian biji itu ya. Tapi kalau tanpa biji berarti kan bijinya kecil. Bijinya kecil sehingga mudah-mudahan ini. Nah, kita tergantung dari metode yang akan kita buat. Ya, apakah kita akan memanfaatkan metode seperti pada pembentukan semangka tanpa biji. Jika itu yang dilakukan, maka berarti gandakan kromosomnya menjadi tetraploid, kemudian perlu ada, masih tetap perlu ada ya, perlu ada mangga yang diploid sebelahnya, lalu minta bantu serangga untuk melakukan penyerbukan, ya, baru diperoleh itu, ya. Nah, atau dengan metode lain seperti pada anggur tanpa biji kan ada zat pengatur tumbuh yang disemprotkan ketika berbunga sehingga bisa menyebabkan anggur itu menjadi tanpa biji, begitu ya. Nah, memang agak kesulitan kalau misalnya kita buat melalui metode triploid seperti pada semangka, karena kalau semangka kan enak kita bantu penyerbukannya dari diploid menjadi triploid, dari diploid ke triploid itu kita bantu penyerbukannya. Tapi kalau mangga berarti kan ada di atas, sulit kita bantu penyerbukannya, maka harus minta melalui serangga begitu ya kalau akan dibuat yang metode seperti itu. Atau cari di alam, populasi-populasi alam yang kira-kira mangga yang tetraploid, ada kemungkinan ya bijinya tidak terbentuk sempurna. Ya. Nah, kalau itu yang diperoleh, kita bisa perbanyak secara vegetatif. Mirip dengan rambutan tanpa biji, begitu ada juga ya. Itu di alam ternyata sudah ada, itu bisa diperbanyak secara vegetatif. Itu keistimewanya kalau tanaman tanpa diperbanyak secara vegetatif, kalau ada keanehan seperti itu langsung bisa diperbanyak secara vegetatif. Gitu. Ya. Jadi cari mutan-mutan alaminya sambil berdoa, mudah-mudahan berhasil, atau lakukan kegiatan poliploidi seperti pada semangka. Ya, durian kan juga begitu, dicari populasi alaminya, mudah-mudahan tidak berduri, ternyata ada, gitu ya. Kalau belum pernah ada sukses orang menghilangkan bijinya melalui kegiatan-kegiatan pemulihan tanaman, dan ternyata karena doanya kuat dapat, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat durian tanpa duri itu ternyata buahnya kecil, ya, bijinya besar, sehingga perlu ada kegiatan lanjutannya, mungkin silakan dengan durian lain ya, semu sangking, sehingga
buahnya besar, bijinya kecil, tapi lalu tidak berduri. Nah, itu enak. Ya, kira-kira itu ya Mbak Denisa. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain? Apalagi yang mau dibuat tanpa biji? Mau dibikin apa tadi? Padi tanpa biji sehingga produksi gabah saja ya, sekam. Tadi tentu kita kalau mau membuat sesuatu yang tanpa biji tadi harus ditimbang nilai ekonominya ya. Apakah melon perlu tanpa biji? Mengeluarkan biji melon kan gampang, jadi tidak perlu lah ya. Apalagi tanaman-tanaman yang perlu tanpa biji gitu ya. Timun suri tanpa biji perlu nggak? Kalau nggak perlu, karena tanaman-tanaman seperti tadi itu akan berakibat pada ekonomi tentunya ya. Mungkin kalau semangka tanpa biji mungkin harga jualnya tambah tinggi, tetapi produksi bijinya pun menjadi mahal ya. Satunya itu bisa di atas 10.000 gitu satu biji. Satu bijinya itu ya 2.000 sampai 5.000 lah. Sekarang mungkin ya satu biji kalau berhasil tumbuh gitu ya. Dibandingkan dengan biji hibrida yang lain ya, biji paling 500 sampai 1.000. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak.